Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Febrianti Berbangun dari kelas reguler 2 LA Malam, Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi dan pemodelan. Tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah Simulasi dan Pemodelan sebagai nilai ujian tengah semester. Simulasi dan permodelan. Permodelan merupakan kata dasar dari kata model yang artinya abstraksi dan realitas. Pada wujudnya kurang kompleks daripada realitas itu sendiri. Model dikatakan lengkap apabila dapat mewakili berbagai aspek dari realitas yang sedang dikaji. Saya akan menjelaskan tentang definisi simulasi. Jadi, simulasi adalah peniruan operasi menurut waktu sebuah proses atau sistem dunia nyata. Dapat dilakukan secara manual maupun dengan bantuan komputer. Menyertakan pembentukan data dan sejarah buatan atau artificial history dari sebuah sistem pengamatan data dan sejarah dan kesimpulan yang terkait dengan karakteristik sistem-sistem. Untuk mempelajari sebuah sistem, biasanya kita harus membuat asumsi-asumsi tentang operasi sistem tersebut dan asumsi-asumsi yang membentuk sebuah model yang akan digunakan untuk memahami sifat atau perilaku sebuah sistem. Dan kekurangan simulasi. Kelebihannya yaitu yang pertama, memungkinkan detail bisa dicakup. Kedua, dapat membandingkan rancangan sistem yang lain. Ketiga, dapat mengontrol skala waktu. Dan keempat, sistem exciting yang tidak diperlukan. Kelemahan dari simulasi. Yang pertama adalah sulit untuk realisir hasil. Yang kedua adalah sulit untuk mempertimbangkan semua nilai kasus atau parameternya. Yang ketiga, sulit untuk menentukan sensitivitas. Yang keempat, waktu untuk mengembangkan dan mengeksekusi simulasi. Yang kelima, upaya untuk memvalidasi model dan menganalisa data outputnya. Sebagai contohnya, yaitu apabila kita ingin pergi dari kota A ke kota B. Nah, dari kota A ke kota B ini melalui perjalanan yang panjang dan juga bagaimana jika kita tidak tahu jalannya menuju ke kota B ini. Nah, maka dari itu kita harus membutuhkan simulasi, yaitu dapat berupa solusi seperti kita dapat melihat Google Map. Jadi dari Google Map itu kita akan mengetahui jalan, juga jarak, dan juga rute tersebut mengalami kemacetan sehingga kita bisa mendapatkan rute lain untuk menuju ke kota B tersebut. Nah, Google Map tersebut adalah contoh simulasi dan pemodelan yang nyata karena kita ketahui bahwa pada Google Map tersebut ada sebuah jalan dan yang dapat kita buktikan secara nyata sehingga kita dapat mendapat rute dari misalkan dari kota A ke kota B tadi dengan cara melihat rute tersebut dari Google Map tadi. Selanjutnya ada solusi analitik, yaitu jika keterkaitan atau relationship model cukup sederhana sehingga memungkinkan penggunaan metode matematis untuk memperoleh informasi eksak dari sistem. Lalu ada langkah real simulasinya, yaitu mengembangkan sebuah model simulasi dan mengevaluasi model, biasanya dengan menggunakan komputer untuk mengestimasi karakteristik yang diharapkan dari model tersebut. Selanjutnya ada model simulasi, suatu representasi sederhana dari sebuah sistem atau proses atau teori, bukan sistem itu sendiri, yaitu seperti contohnya tadi Google Map tadi. Selanjutnya, model-model tidak harus memiliki seluruh atribut, mereka disederhanakan, dikontrol, digeneralisasi, atau diidealkan. Untuk sebuah model yang akan digunakan, seluruh sifat-sifat relevannya harus ditetapkan dalam suatu cara yang praktis, dinyatakan dalam suatu set deskripsi terbatas yang masuk akal atau reasonably. Dan yang terakhir kalinya saya akan menjelaskan di mana saja simulasi tidak cocok digunakan, yaitu apabila pertama, jika tidak ada data yang tersedia.
Yang kedua, jika verifikasi dan validasi tidak dapat dilakukan. Yang ketiga, jika daya melebihi kapasitas atau overestimated. Dan yang keempat, jika sistem terlalu kompleks atau tidak dapat didefinisikan. Sekian dari penjelasan saya mengenai simulasi dan pemodelan atas tugas ujian tengah semester. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.